saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan latihan meditasi, udah cukup. Saya akan mengulangi penjelasan seperti di hari yang pertama. Meditasi itu sangat penting. Apakah itu terhadap orang tua, anak muda, pelajar, mahasiswa, atau karyawan. Itu penting. Apalagi dewasa ini kita sangat, saya ulangi, kita sering menjumpai orang yang kaya raya yang tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Sehingga mereka memiliki kecenderungan orang kaya raya itu menghambur-hamburkan kekayaannya. Jadi kekayaan yang diperoleh dengan susah payah itu dihambur-hamburkan, dibuat pesta, dibuat mengunjungi daerah-daerah yang dianggap bisa membuat pikiran itu tenang, tamasya itu, rekreasi dan seterusnya. Atau kekayaannya itu dihambur-hamburkan dengan menggunakan minuman sehingga dia bisa mabuk. Terus ada orang miskin yang kelihatannya itu miskin, susah. Kita lihat dari sudut pandang kita, kenyataan mereka ini hidupnya tentram. Ini semua kalau mereka itu berlatih meditasi, walaupun hanya 1 minggu non-stop, ya, dia bisa mengubah cara hidupnya yang tidak benar ini. Orang kaya ya, bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Misalnya seperti yang saya tadi katakan, menabung untuk menjamu, menghormati setiap tamu yang datang di rumahnya. Orang tua, saudara, atau teman-teman bisa diajak menikmati kekayaan secara benar. Kemudian orang miskin kalau berlatih meditasi itu dia akan merasa kondisinya demikian. Jadi pikirannya itu dikendalikan, tidak buat mengkayal itu. Kemudian pelajar, mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bagi orang yang senang dalam kehidupan beragama, mereka akan menjalankan peraturannya dengan benar. Artinya dia berusaha memiliki keyakinan yang tidak membuta itu. Banyak di kota-kota besar, terutama di Indonesia ya, sedang mereka ini haus sekali ingin latihan meditasi dengan tujuan yang berbeda. Mereka mengadakan kursus meditasi untuk menjaga kesehatan,
kursus meditasi bagaimana bisa meningkatkan produktivitas perusahaan, banyak sekali. Tapi kenyataannya mereka hanya satu, pikiran ditenangkan. Nah, kalau pikiran kita itu ditenangkan, itu seperti halnya pisau. Pisau itu kalau sering digunakan akan tumpul. Nah, kalau pisau tumpul itu untuk motong kayu sulit. Jangankan untuk motong kayu, untuk motong sayuran itu sulit. Harus dengan menggunakan tenaga. Sebaliknya, kalau pisau ini sering diasah akan tajam. Kemudian untuk memotong sayuran gampang. Tidak usah mengeluarkan tenaga. Itu contoh pikiran yang tajam, pikiran yang diasah, pikiran yang dilatih melalui cara meditasi. Nah, pikiran yang dilatih secara meditasi itu akan menjadi bersih itu. Nah, kalau pikiran yang dibiarkan begitu saja, tidak pernah dirawat, itu seperti keadaan dunia kita ini yang diliputi oleh awan. Walaupun matahari menyinari dunia, kalau ini ada awan, maka cahaya matahari tidak akan sampai ke bumi. Sebaliknya, kalau awan itu tersingkir, maka cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi. Kita melihat terang benderang. Demikian pula, kalau pikiran kita ini bersih, ya, kita mudah melihat masalah. Masalah kehidupan itu mudah, dan mudah pula untuk cara mengatasinya. Jadi dengan meditasi kita bisa mengatasi semua persoalan. Semakin kita lama berlatih, semakin batin kita itu cemerlang, batin kita bercahaya, ya, maka semakin mudah kita mengatasi masalah-masalah itu. Kemudian bagaimana caranya? Cukup sederhana. Anda duduk tegak seperti ini, kemudian mata ditutup, pikiran dipusatkan kepada objek yaitu pernapasan. Anda hanya melihat napas masuk dan napas keluar. Memperhatikan, pikiran memperhatikan ke objek. Nah, perhatian itu di mana letaknya? Perhatian itu terletak pada objek. Misalnya, Anda melihat gelas ini, maka perhatian Anda di gelas. Walaupun perhatian Anda di gelas ini jelas sekali, tapi Anda bisa melihat saya, bisa melihat dinding ini, tapi yang terpusat hanya ke gelas. Nah, itulah latihan konsentrasi itu. Dengan dilakukan secara demikian ini, seperti yang tadi saya utarakan, napas masuk melalui lubang hidung tahu, sentuhan di lubang hidung harus tahu. Nah, kalau sudah berjalan, Anda pasti mengetahui kadang-kadang baju menyentuh badan, tahu. Kadang-kadang kaki menyentuh lantai. Ini apa itu ini? Lutut menyentuh lantai itu tahu. Harus tahu ini, jangan tidak diketahui. Apalagi kalau
Anda napasnya makin lama makin panjang halus, terasa ada gerakan di perut atau di dada, Anda tahu gerakan itu. Jangan tidak diketahui. Nah, ini adalah jalan menuju ketenangan. Ada pertanyaan ini? Nah, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kira-kira setengah jam atau 1 jam. Oh iya. Kalau pikiran melantur kemana-mana, Anda tahu loh. Jangan diikuti dulu. Anda narik napas kembali, objek. Ini ajaran untuk gampang memusatkan perhatian. Kalau kemana-mana diikuti, hanya tahu pikiran nyeleweng, itu nanti lama-lama melamun tidak bisa tahu, tidak bisa membedakan. Ya, mari kita mulai. Ketakutan. Ngejadak di sini itu ya seperti tambur itu, deng, 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 itu kaget. Nanti Anda pikir, wah saya penyakit kena jantung. Nah itu repot. Udah? Ya kita mulai. Nanti tanya lagi boleh. Ya. Sekali lagi ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ya, rasanya saya belum menjelaskan tujuan pertengahan dari upacara, ya, walaupun di dalam kitab Pitaka tidak disebutkan upacara, ya. Upacara yang kita lakukan dalam agama Buddha, peringatan Waisak, Asada, Katina, dan seterusnya itu tidak ada di dalam kitab suci itu. Yang ada hanyalah upacara Katina dan upacara Upasampada, 2 ini. Yang lain-lainnya itu hanya ditambahkan setelah beliau mencapai parinibbana. Ingat ya itu. Nah kemudian upacara seperti ini, ya, upacara latihan meditasi, sebenarnya gimana? Zaman dahulu itu tidak ada seperti ini, tidak ada. Ya karena apa? Zaman Buddha, zaman keagungan dunia ini. Jadi seorang siswa, seorang umat awam mengunjungi Sang Buddha, setelah mendengarkan ceramah, kemudian beliau mengatakan, Sang Begawa, sungguh luhur dhamma yang dipaparkan ini. Seperti halnya orang meluruskan jalan yang berliku-liku menjadi lurus. Nah, kemudian saya berpikir bahwa sangat sulit untuk mempraktikkan dhamma yang diajarkan Sang Begawa. Mohon Sang Begawa, saya akan meninggalkan kehidupan berumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Mohon lalu Sang Begawa, sini. Terus nyuruh nyuruh yang mulia Sariputra atau guru biku yang lain di Upasampada. Nah setelah di Upasampada,
Oh para biku, tempatmu di bawah pohon, di gua-gua itu. Begitu. Nah sekarang upacara seperti ini, kalau bisa ya tujuannya mulia. Kita menjadi orang bijaksana, begitu. Tapi untuk mencapai ini sangat sulit sekali, apalagi di lingkungan kota yang modern. Bukan berarti dhamma yang ada sekarang ini sudah direkayasa sehingga dipermudah, tidak sama dari dulu. Nah, untuk mencapai tujuan itu tetap kita pegang teguh. Tujuan akhir dari umat itu adalah kebebasan. Dan tidak semua orang bisa mencapai ke situ. Nah, kemudian tujuan upacara seperti ini adalah untuk meluruskan, bukan meluruskan pandangan salah, ya, meluruskan, memberitahukan agar supaya kita ini bisa membersihkan pikiran, yaitu dengan latihan meditasi ini. Tujuan sementara agar supaya pikiran kita itu bersih dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sehingga dengan modal ini tidak serakah, tidak benci, tidak bodoh, kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Nah, lakukanlah upacara-upacara seperti ini dengan sungguh-sungguh, agar supaya kita ini bisa membersihkan pikiran kita setiap saat. Tujuannya apa? Yang pertama adalah kita dianjurkan oleh Buddha setelah pikiran kita itu bersih, untuk menjadi lebih bersih lagi, untuk memperkaya batin kita diajari berdana. Berdana di sini itu bukan hanya menyerahkan sejumlah uang atau menyerahkan barang yang lain, atau ya berdana itu banyak sekali caranya. Berdana mengorbankan waktu dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 minggu, 1 jam mendengarkan ceramah dhamma di sini atau berdiskusi dhamma. Dengan mendengarkan ceramah dhamma itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengikuti jejaknya 5 orang pertapa itu. Walaupun tidak menjadi arahat, tetapi menambah kekayaan batin kita, keyakinan itu. 5 orang pertapa begitu mendengarkan ada 2 jalan yang ekstrim, ya. Itu kota pertama, mereka sadar, langsung tahu apa yang 2 jalan ekstrim ini, yaitu jalan hidup berpoya-poya dan jalan pertapaan yang menyiksa itu. Ya benar saudara-saudara, hidup berpoya-poya itu bisa menjadikan kita bahagia, tetapi bahagianya itu hanya sekejap. Misalnya ya, Anda senang nonton film, gembira sekali. Atau Anda senang nonton pertandingan sepak bola atau yang lainnya. Itu kegembiraan itu hanya 1 jam, tidak ada. Setelah itu
Ingat saudara tugas besok harus kerja ini, harus belajar ini, itu, dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan belajar mengendalikan pikiran, ya, secara ekstrim tanpa ada kebijaksanaan itu merusak badan jasmani. Banyak ya orang yang berlatih meditasi dengan menghindari saya hanya makan buah-buahan, saya hanya makan makanan yang tidak mengandung daging, misalnya ayam atau binatang berkaki 4 yang lain atau ikan. Itu ya baik pertama, tapi lama-kelamaan bisa menyiksa. Banyak contohnya. Begitu ini jatuh, apa tujuan saudara mengendalikan ini kabur lama-kelamaan. Demikian pula hidup sebagai seorang pertapa, sebagai seorang yang mengendalikan diri yang tanpa ada dasarnya, juga ini membawa kehancuran. Ini terbukti dari kalau saudara membaca buku yang membahas mengenai 4 kebenaran mulia itu. Nah, sekarang marilah kita tinggalkan 2 cara hidup ini, ya, yang sederhana, yang kita perlukan saat ini dan nantinya. Buddha pertama-tama mengajarkan melatih sila. Itu penting. Seperti tadi saya katakan, melatih sila itu penting. Ya. Karena dengan melatih sila, Pancasila itu mengantarkan kita ke arah Arya Atangika Magga, 8 faktor jalan mulia. Kemudian setelah melatih sila, berdana. Nah, ini banyak dilakukan apalagi pada saat bulan Katina. Dengan melatih sila, dengan berdana akan menghasilkan kebahagiaan. Benar. Karena melatih sila tanpa tuntunan yang baik, berdana tanpa pengertian yang baik, mengakibatkan saudara itu, untuk kita semua ini, mabuk itu. Mabuk itu ya kita jatuh di dalam dunia keinginan. Dengan berdana nanti, nah itu akibatnya kita bisa memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Bolehlah dikatakan gitu, itu memang benar. Tapi kapan masuk hasilnya yang kita terima? Kalau hasilnya, nanti setelah beberapa kehidupan, nah ini membuat orang yang berdana secara asal-asalan tanpa ada kebijaksanaan bisa luntur. Lalu lebih baik saya tidak berdana, lebih baik saya pindah ke ajaran lain. Nah itu, ini yang terjadi saat sekarang ini itu gitu. Kemudian kita harus hati-hati bisa mengendalikan indria kita. Dengan mengendalikan indria, lalu perbuatan berdana, melatih sila, kebahagiaan ini. Kebahagiaan itu nafsu ya. Nafsu yang paling halus. Dengan menghindari kebahagiaan yang hanya sekejap ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Gitu. Nah, untuk ini diperlukan keyakinan. Keyakinan itu bisa tumbuh dan berkembang apabila kita ini banyak melakukan kebajikan. Nah, keyakinan yang ditumbuhkan melalui kebajikan ini akan menjadikan keyakinan yang tidak membuta. Itu. Nah, setelah keyakinan ini,
sila kita akan semakin bersih. Pandangan kita akan semakin bersih. Bukan pandangan salah, tapi kita berusaha mencari bagaimana mata pencarian benar itu. Kalau kita mencari mata pencarian sulit sekali. Yang penting Anda bisa melatih berdana melatih sila. Dengan berdana melatih sila, Anda secara bertahap dituntun menuju ke arah mata pencarian benar. Anda dituntun ke arah memilih pandangan yang benar itu. Nah, ini tujuan kita, memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat. Itu. Lalu gunanya apa keyakinan? Sangat banyak itu, sangat banyak sekali. Untuk menjadi kita memiliki ketenangan yang kuat melalui keyakinan. Keyakinan ini merupakan kekayaan batin yang tidak bisa dinilai berapa harganya. Kalau kekayaan duniawi, rumah, mobil, perusahaan, itu bisa dinilai berapa nilainya, berapa juta, berapa miliar, nilainya. Kita bisa, tetapi kekayaan batin tidak bisa dinilai dengan uang. Itu. Nah, kenapa? Kalau kekayaan duniawi berupa mobil, perusahaan, dan rumah dan seterusnya, itu begitu kita meninggal dunia tidak bisa menolong. Tetapi kekayaan batin ini, keyakinan ini, begitu saudara sakit, timbul di dalam diri saudara, ingat ajaran Sang Buddha, ingat waktu saudara latihan meditasi, ingat pada saat saudara berdana, menjadi tenang. Itu menjadi tenang ini. Nah, kalau misalnya kita ini sudah berada di ranjang kematian, ya, orang lain, sanak saudara, anak, menantu, sudah angkat tangan, tidak bisa apa-apa, dokter sudah diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Keyakinan ini yang akan menuntun saudara ke dalam kehidupan yang akan datang itu. Dengan kata lain, ya, kalau di dalam komentar-komentar, ya, orang yang memiliki keyakinan yang berada di atas ranjang kematian itu, dia melihat gambaran-gambaran yang menggembirakan. Bukan gambaran yang membahagiakan, tapi gembira. Nah, begitu Anda napas tinggal 1, 2, nah, saat Anda meninggal dunia, ini diceritakan dalam kitab loh, ya, Anda masuk di alam bahagia itu, yang menggembirakan itu, alam surga itu, atau di dalam buku-buku lain disebut alam sukawati itu, seperti Anda bangun dari tidur. Seperti Anda bangun tidur. Nah, kalau saudara lahir di alam yang bahagia itu, katakanlah kalau di halaman istana, ya, itu diceritakan di halaman istana, Anda menjadi pengikut Devasaka. Kalau Anda dilahirkan di dalam istana, istana itu istananya Devasaka, nah, Anda menjadi pembantunya Devasaka. Pembantunya itu bukan tukang ngepel, itu di sana itu ya, tukang ngepel itu enggak. Anda menjadi pengikutnya Wisukama. Wisukama itu kemana-mana selalu
mendampingi Dewasaka. Kalau saudara dilahirkan di pangkuan Dewasaka, nah Anda menjadi anaknya Dewasaka. Itu hadiah dari orang yang melatih sila, yang suka berdana, belajar mengendalikan pikiran itu. Nah inilah tujuan jangka pendek umat Buddha. Kenapa kok tujuan dilahirkan? Nah, Dewasaka itu adalah siswa Sang Buddha. Beliau adalah raja di alam para dewa. Kemudian Dewasaka itu diceritakan telah mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi kalau kita ini dilahirkan, apakah di depan istana, di dalam istana, atau di pangkuan, kita ini juga turut belajar Dhamma. Gitu. Ini tujuannya. Dengan demikian ini, kalau misalnya itu umurnya sangat-sangat panjang sekali. Kalau di dunia ini misalnya Buddha Dhamma sudah tidak ada, yang ada kadang-kadang muncul Paceka Buddha. Nah, kita bisa mengikuti Paceka Buddha, walaupun kita dilahirkan di alam surga itu mengikuti, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Paceka Buddha. Kalau seandainya Paceka Buddha muncul lagi, kita tetap bisa di situ. Kalau seandainya karma baik saudara itu dilahirkan di alam surga itu sudah habis, nah biasanya ada yang menganjurkan, mari kita pergi ke tempat pesta itu. Ya itu di situ para dewa itu bergembira ria. Soalnya tahu kalau Anda ini sebentar lagi mau turun ke dunia. Di situ Anda diberi pelajaran, diberi peringatan-peringatan bahwasanya apa itu pakaian Anda telah kotor, bunga yang ada di sininya itu kotor, seperti orang Bali itu tahu ya. Nah, di sini itu maksudnya itu yaitu supaya saya itu dekat dengan Dewasaka itu loh. Saya anaknya Dewasaka. Saya keluarga besar dari Dewasaka. Maksudnya itu. Ini tanda kalau ini layu berarti sebentar lagi lenyap di alam surga. Nah, di dalam di situ diingatkan, kamu hati-hati di dunia, nanti kamu latihlah sila, kamu latihlah kebajikan, agar supaya nanti kalau lenyap di dunia, kamu bisa lahir di sini, begitu. Maksudnya rame-rame di Taman Nandana. Gitu. Nah betul, kemudian begitu tak lama lagi sudah lenyap masuk dalam kandungan ibu. Nah ini ya, inilah saudara tujuan sementara kita dilahirkan di dunia lagi di lingkungan orang yang beragama Buddha. Kalau tidak di lingkungan beragama Buddha, karma saudara itu akan menggiring saudara, akan menuntun saudara mendekati wihara atau mendekati tetangga yang beragama Buddha, begitu. Nah inilah tujuan keyakinan itu. Anda di dunia dulunya banyak memupuk kebajikan, nah di sana Anda belajar. Tetangga Anda atau teman sekolah Anda itu akan menuntun Anda mengenal ajaran Buddha. Itulah tujuan sementara ini. Kalau seandainya tidak bisa ketemu itu, ya Anda mendapatkan keyakinan yang lain. Maksudnya itu Anda kepingin belajar agama, belajar kebebasan, tapi Anda tidak menemukan, tapi Anda dinasihati. Lebih baik kamu banyak melatih kebajikan. Gitu. Nah dari sini pelan-pelan akan dituntun. Dengan Anda banyak melakukan kebajikan, Anda berkenalan dengan orang-orang yang suka melatih kebajikan. Begitu ada
di daerah lain ada wihara, Anda diajak ke sana. Itulah yang menyebabkan Sang Buddha mengatakan seseorang menjadi pengikut Buddha itu bukan karena kelahiran, karena perbuatan itu. Ya kita, itulah sebabnya pula agama Buddha itu tidak mau mengiklankan diri, narik-narik orang tidak mau. Otomatis mereka itu datang itu. Banyak saya menyaksikan itu orang yang dulunya itu sering saya ajak berantem, ya. Nah dia itu udah dewasa pindah ke Bandung, gitu. Nah dia itu mencari-cari, begitu ketemu dengan saya juga udah lupa itu tetangga. Terus saya tanyai rumahnya mana, doh, kamu kenal ini di sana? Oh kenal sama ini, oh kenal. Terus itulah saya, kaget dia itu. Iya. Saya umur 68 waktu itu. Dia umurnya 65. Saya tunjuk gini, kenal dulu berkelahi. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak gitu. Dia kan enggak tahu. Terus saya ceritakan ini akhirnya bahasanya kasar dengan saya. Bahasa anak kecil itu. Ya sampai sekarang. Dia dilahirkan dengan agama lain, tetapi dia sampai di Bandung mencari agama Buddha. Padahal di rumah saya itu ada Cetia, tapi dia tidak pernah datang. Itulah namanya karma itu. Nah, demikianlah saudara-saudara, secara singkat Dhamma yang saya uraikan pada menjelang malam hari ini. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.